Halo teman Explore, sekarang kita akan ngebahas soal promosi. Jadi kita akan ngebahas soal Facebook Ads, bagaimana cara menggunakan Facebook Ads, lalu cara menggunakan SEO, dan cara menggunakan digital marketing dengan optimal. Nah sekarang karena gue bukan orang yang ahli di bidangnya, tapi gue punya teman yang memang jago banget di bidangnya, jadi gue yang invite dia nih untuk kayak ngobrol dan talk show, supaya ya kalian bisa dengar sendiri. Gimana? Ada ini. Ini Jis, jadi gue lagi bikin konten buat teman-teman komunitas karena kan sekarang tuh gue cerita dulu ya. Sekarang tuh ekspor tuh udah nggak bisa kayak trade gitu loh, kayak nggak bisa trade expo karena kan orang nggak bisa datang ke Indonesia untuk pameran kan. Jadi sekarang gue ngajarin mereka untuk menggunakan website, terus kayak Facebook Ads, karena menurut gue itu kan cukup powerful, sama SEO. Nah sekarang gue pengen tanya nih, kalau nih Jess, kayak buat pemula gitu ya, gimana, apa pentingnya Facebook Ads dan cara menggunakan Facebook Ads itu kayak gimana sih? Buat pemula. Lebih spesifik gimana pertanyaan? Jadi gini, kan gue ngajarin mereka untuk menggunakan website gitu ya. Jadi mereka tuh punya websitenya dulu nih, itu yang dijual. Jadi kalau misalnya kayak Facebook Ads kan bagi yang jualan produk, kalau ini kan mereka jualannya website. Nah itu yang mau di-ads-kan di Facebook. Nah menurut lo sepowerful apa kalau misalnya mereka mau nge-ads ke luar negeri, karena kan target marketnya ke luar negeri. Dan juga bagaimana cara mereka tuh pakai Facebook Ads, apakah bagus yang engagement, apakah bagus yang conversion, kayak gitu-gitu. Oh iya. Jadi biar aku nggak salah tangkap ya. Jadi nanti ada teman komunitas eksportir, dia sekarang kan nggak bisa ikut trading. Mereka kan nggak bisa ikut kayak expo, datang gitu kan karena ini. Jadi idenya kamu bikin website, produkmu taruh situ. Betul. Kamu iklanin di negara target kita supaya dapat klien di sana. Kayak gitu ya? Betul. Pertama pasti punya webnya dulu. Webnya harus bagus. Ya bukan bagus sih, bagus, informatif. Oke. Aku lebih informatif. Jadi produknya apa itu pasti udah tahu lah intinya. Kan aku nggak di wilayah itu. Intinya websitenya informatif. Gimana Facebook Ads-nya bekerja untuk nyari klien di sana kan? Betul. Pertama, setiap negara target itu punya jadi di Facebook itu kita bisa punya peraturan ads masing-masing. Oke. Jadi misal kalau di Indonesia kita ngiklanin orang ciuman itu pasti di ban, atau alkohol pasti nggak boleh. Tapi mungkin ada di negara yang kamu ngiklanin alkohol oke gitu. Kira-kira gitu. Ada aturan tiap negara beda-beda. Terus kita bisa bikin versi bahasa. Jadi walaupun teksnya bahasa Indonesia, kalau beda negara tuh bisa bikin jadi bahasa negaranya. Bahasa negaranya. Bisa di auto lah istilahnya. Nah, atau cara autonya gimana tuh, Jess? Apakah ada pilihan di Facebooknya? Ada pilihan di adset-nya. Oh, tapi kita bisa kan? Bisa ngiklan ke luar negeri gitu kan? Bisa. Intinya kita bisa kan nanti di dashboard itu kita pilih wilayah, kita bisa pilih iklan itu untuk di negara itu. Cuman kalau antar negara agak hati-hati karena setiap negara mungkin punya aturannya. Aku kalau pernah nyoba iklan tuh cuman ke Eropa tapi testing ya, maksudnya pengen karena penasaran aja. Cost-nya jauh lebih besar dibanding di Indonesia. Jadi itu engagement aja berarti? Enggak, dulu reach aja. Jadi hanya ngetes aja gimana sih kalau iklan di luar negeri gak nyari uang, kayak habis berapa ratus ribu cut, oh gini kalau iklan di luar negeri. Jadi nggak ada target ngejar apapun, cuman penasaran gak aja gitu. Tapi kira-kira menurut Ajis ini nggak efektif nggak? Karena kan sekarang udah nggak bisa pameran nih. Pameran konvensional kan udah nggak bisa. Semua virtual. Kayak kemarin tuh ada bikin website, cuman kayak masuk ke 3D, cuman kan nggak efektif. Ya kan? Yang efektif kan menggunakan website. Nah, menggunakan Facebook Ads sendiri untuk mengiklankan website itu efektif nggak sih? Mengiklankan website itu efektif tergantung produknya. Aku kalau ke luar negeri dibanding Facebook Ads lebih menyarankan Google Ads sebenarnya. Oke. Dibanding kayak kita
Facebook Ads gitu. Facebook Ads kan agak random, sedangkan kita butuh orang B2B itu jarang Facebook Ads. B2B itu biasanya misal aku orang misalnya Inggris gitu, butuh furniture, pasti nyari di Google pasti dia furniture, pemasok furniture atau furniture supplier from Asia misalnya. Nah, kita lebih baik ngiklan Google Ads dengan target negara itu. Oke, nanti Google Ads ini yang cost per klik atau yang gimana? Cost per klik lebih, kalau untuk target nanti di Google di pencarian itu pakai cost per klik aja. Pakai sebenarnya nanti kalau di Google kita bisa pilih iklan itu by click, by apa sih istilahnya, brand. Jadi kayak nanti modelnya banner-banner yang nempel gitu. Kan itu mahal jatuhnya. Itu bisa, nggak masalah kalau pakai itu juga. Itu awareness-nya juga bagus. Kliknya kalau misalnya desainnya cukup bagus, ya itu agak lebih luas. Tapi kalau orang benar-benar nyari per kata kunci, targetnya per kata kunci. Kalau di Google Ads lebih spesifik di sana. Kalau maupun jadi banner juga bisa. Tapi lebih mahal sih. Kalau di Indonesia kita bisa pasang iklan tuh per klik Rp500. Tapi kan kalau di Indonesia yang ngeklik banyak, kalau orang luar negeri kan biasanya ngeklik emang yang udah nyari gitu ya. Nyari. Paling itu. Nanti kan iklan di Google tuh bisa ke email juga kan. Betul. Jadi bisa targetin kita emang pasang di email iklannya kayak. Agak lebih itu sebenarnya dibanding Facebook Ads kalau buat.